Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan sedikit membahas persiapan di berkas bab 4, dan kalau di perancangan interior maka itu masuk pada bagian konsep perancangan dan rancangan desain usulan. Jadi kalau kita lihat dari metode perancangan interior yang diambil atau yang disusun oleh program studi desain interior Fakultas Industri Kreatif Telkom University, kita lihat di sini ada satu bagan yang menggambarkan tentang sebuah metode perancangan di studio merancang interior, baik 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi memang di 5 biasanya kompleksitas permasalahan desain akan dikupas lebih mendalam. Jadi kalau kita lihat secara sistematis di sini akan nampak pada bagian bab 1 yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah di bagian latar belakang sampai ke lingkup perancangan. Walaupun di bab 1 permasalahan umum dan juga hasil dari permasalahan di survei dan juga hasil dari kesimpulan di literatur itu akan masuk di bab 1. Jadi kunci agar bab 1 dari proposal yang kita ajukan juga sebenarnya secara holistik atau secara keseluruhan bisa mencakupi bagian literatur review, bagian dari survei lapangan, dan nantinya akan muncul permasalahan umum dari literatur review dan survei lapangan. Yang cukup penting memang pada saat di survei lapangan, kekuatan atau argumentasi yang cukup kuat ya, itu perlu dimunculkan pada bagian data-data survei seperti ini dan wawancara. Apalagi sekarang kondisi COVID itu tidak memungkinkan kita melakukan survei lapangan secara cermat ya, sehingga membutuhkan satu studi survei yang bisa menggambarkan kondisi di existing, baik kondisi existing yang akan kita rancang maupun kondisi existing dari observasi proyek sejenis ya atau sebanding. Jika observasi proyek sejenis itu tidak bisa dilakukan secara langsung, maka ini memang harus diwakilkan dengan wawancara yang cukup mendalam dan lengkap dengan mencari sumber yang bisa mewakili yang bisa menceritakan kondisi existing. Dan wawancaranya, apa yang harus dilakukan? Wawancara terkait dengan yang secara khusus adalah wawancara
yang terkait dengan interior. Jadi ini penting sekali untuk kemudian kita mendapatkan permasalahan umumnya. Jadi kalau bab 1 saya kira dari Pak Joko juga sudah memberikan banyak arahan hingga ke bab 2. Dan di bab 3 ini ya. Ya, selanjutnya maka kita akan masuk ke bagian di mana satu perancangan itu akan masuk kepada konsep perancangan yang akan diusulkan. Lalu bagaimana memulainya? Maka kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memulai di bab 4 atau di perancangan itu masuk kepada schematic design. Dan nanti output dari schematic design ya, di sini ada schematic design-nya, nanti akan masuk kepada pendekatan yang secara khusus untuk kemudian dijelaskan pada denah khusus. Jadi salah satu target dari rancangan usulan itu adalah salah satunya adalah pendekatan yang nanti ini secara khusus akan muncul ya, akan dibahas secara khusus itu di denah khusus. Ya, ini sebagai pengantar dahulu, nanti kita lanjutkan di pembahasan memulai konsep perancangan atau schematic design di bab 4. Sekian, terima kasih.